Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, kematian sudah pasti akan datang kepada setiap yang bernyawa. Dalam Islam, kematian menjadi awal perpindahan dari alam dunia ke alam barzah. Roh manusia yang wafat akan tinggal di alam barzah hingga kebangkitan manusia dari kuburnya saat kiamat kelak. Namun, benarkah manusia bisa melihat malaikat maut menjelang ajal atau kematiannya? Berikut ini penjelasannya. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, ada sebuah riwayat yang menjelaskan wujud malaikat maut saat mencabut nyawa seseorang. Dikatakan ia akan menampakkan rupa yang berbeda antara kepada orang mukmin dan orang kafir. Hal ini diterangkan oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. Ahli tafsir asal Andalusia ini menukil sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah meminta malaikat maut memperlihatkan kepadanya rupa wajahnya ketika mencabut nyawa orang mukmin. Malaikat maut berkata, "Palingkan wajahmu dariku." Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian memalingkan wajahnya. Sesudah itu, ia melihat malaikat maut dalam wujud seorang pemuda yang amat tampan, berpakaian indah, beraroma harum, dengan penampilan yang sangat menarik. Maka, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Demi Allah, andaikan orang mukmin tidak mendapatkan kegembiraan apapun selain melihat wajahmu, niscaya cukuplah." Kemudian ia meminta malaikat maut untuk memperlihatkan bagaimana wujudnya ketika mencabut nyawa orang kafir. Malaikat maut menjawab, "Kamu tidak akan kuat, tapi perlihatkanlah," desak Nabi Ibrahim. Maka malaikat maut pun berkata, "Palingkan wajahmu." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memalingkan wajahnya, kemudian melihat kembali malaikat maut dan ternyata dengan wujud menyeramkan. Malaikat maut menampakkan dirinya sebagai seorang manusia berkulit hitam, kedua kakinya di bumi dan kepalanya di langit. Di bawah setiap helai rambut yang ada di tubuhnya ada nyala api. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Demi Allah, andaikan orang kafir tidak menerima siksa apapun selain melihat wujudmu, niscaya cukuplah itu." Ketika ajal manusia sudah dekat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan utusannya untuk mencabut nyawa manusia tersebut dari jasadnya. Dan manusia yang sudah dekat ajalnya bisa melihat malaikat maut tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Jika kematian tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan segala utusan-utusannya untuk mencabut nyawa manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-gadakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya." Mereka para malaikat berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka orang musyrik menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Quran Surat Al-A'raf ayat 37. Malaikat maut mendatangi seorang mukmin dalam rupa yang baik dan bagus. Sedangkan kepada orang kafir dan munafik, ia datang dalam bentuk yang menakutkan. Jika seseorang tersebut adalah orang yang beriman, dia akan melihat malaikat yang datang untuk memberikan kabar gembira yang datang kepadanya. Tetapi jika dia adalah orang yang kafir, maka malaikat yang datang akan memberikan kabar duka berupa siksa neraka jahanam yang akan dihadapinya. Dalam hadis dari Al-Bara bin Azib, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jika seorang mukmin berada dalam keadaan berpisah dari dunia dan menuju akhirat, malaikat dari langit turun kepadanya. Wajah mereka putih bagai matahari. Mereka membawa kafan dan wewangian dari surga, lalu mereka duduk di depannya sejauh pandangan si hamba. Kemudian datanglah malaikat maut, lalu duduk di dekat kepalanya dan berkata, 'Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan ridho Tuhanmu.' Lalu jiwa itu keluar mengalir seperti tetesan air mengalir dari mulut kantong air. Lalu si malaikat mengambilnya. Jika seorang kafir sedang dalam keadaan terputus dari akhirat dan menghadapi dunia, dari langit turun kepadanya malaikat yang galak, bengis, dan hitam wajahnya dengan memakai pakaian menjijikan dari neraka. Para malaikat duduk sejarak pandangan matanya. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di dekat kepalanya. Lalu berkata,
"Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju kebencian dan murka Allah." Lalu ia terpisah dari jasadnya. Dan si malaikat mencabut nyawanya seperti bulu wol yang tebal dan basah dicabut. Bersamaan dengan itu terputuslah urat-urat dan syarafnya. Sahabat Muslim, demikianlah penjelasan tentang benarkah manusia melihat malaikat maut sebelum dia mencabut nyawanya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.